Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para panelis Nirwasita Tantra, perkenankan saya Hedi Siswanto, Bupati Jember, membuka video tayangan ini dengan sambutan singkat untuk menyampaikan isu prioritas lingkungan hidup daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Jember tahun 2022. Sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, kami membagi isu prioritas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi 5 bagian penting yang meliputi 1. Kawasan multi bencana. Yang kedua, infrastruktur dasar lingkungan belum memadai. Yang ketiga, pencemaran air sungai dan laut. Yang keempat, penataan kawasan sepadan. Dan yang kelima, alih fungsi hutan dan lahan pertanian. Kabupaten Jember merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan dan 248 desa atau kelurahan. Kabupaten Jember dikenal sebagai daerah agraris dan penghasil berbagai komoditas pertanian. Kabupaten Jember melalui tembakau besuki merupakan salah satu pemasok cerutu. Edamame juga salah satu komoditi ekspor andalan Kabupaten Jember. Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 pulau, dan pulau yang terbesar adalah Nusa Barong. Pulau ini berada dalam wilayah Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger dengan luas 6.100 hektar. Di Kabupaten Jember juga terdapat Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Meru Betiri. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan kawasan hutan lindung. Ekosistem di Taman Nasional Meru Betiri ada 5 macam, yaitu hutan pantai, hutan payau, hutan hujan tropika, hutan rawan, dan hutan rheofit. Di ujung Taman Nasional terdapat pantai, yaitu Pantai Bande Alit. Daya tarik utama Pantai Bande Alit adalah alamnya yang masih alami dengan udara yang masih segar dan di sekeliling pantai terdapat hutan tropis. Kabupaten Jember mempunyai banyak potensi wisata, baik wisata bahari maupun wisata alam. Panjang pantai di Kabupaten Jember kurang lebih 170 km. Budidaya mangrove yang dapat mencegah terjadinya abrasi dan sebagai penahan gelombang besar, sehingga kawasan pesisir pantai Payangan aman dari ombak besar yang merupakan ciri khas ombak pantai selatan. Potensi wisata lain yang dikembangkan di Kabupaten Jember adalah Jember Fashion Carnival. JFC adalah sebuah event karnaval busana yang setiap tahun digelar di Kabupaten Jember. Arena yang digunakan untuk menggelar JFC adalah jalan utama kota Jember sepanjang 3,6 km. Kota Seribu Kumuh, julukan untuk sebuah kawasan di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Sebagian bekas lokasi tambang atau bekas kumuh direvitalisasi menjadi tempat rekreasi dan lokasi rumah makan, terutama di wilayah pusat kota seperti di Kecamatan Sumbersari. Diketahui isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Jember, kawasan multi bencana. Kejadian bencana di Kabupaten Jember pada tahun 2021 diantaranya banjir sebanyak 46 kejadian. Upaya penanganan bencana diantaranya pengembangan ruang terbuka hijau, pemasangan early warning system, pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana, yang saat ini sudah terbentuk 90 desa atau kelurahan. Pembentukan sekolah tangguh bencana yang saat ini sudah terdapat 22 sekolah. Pembuatan bioporin di lahan bumi perkemahan dimaksudkan untuk mengurangi risiko banjir akibat meluapnya air hujan. Permasalahan utama terkait lingkungan di Kabupaten Jember adalah persampahan.
sampah yang sudah tertangani sebesar 24,80% dan sampah yang sudah terkurangi sebesar 1,90%. Sehingga sisa sampah yang belum terkelola sebesar 73,30%. Diperlukan efektivitas penanganan sampah melalui bank sampah dengan proses daur ulang. Seperti diketahui, di Kabupaten Jember sudah terdapat 61 bank sampah. Wujud program kegiatan yang diinisiasi masyarakat Kabupaten Jember adalah Sobung Sarka. Sobung Sarka merupakan komunitas yang mengkampanyekan gaya hidup zero waste atau nol sampah dengan cara menstimulan masyarakat untuk memiliki kesadaran terhadap dampak buruk sampah. Penghargaan lingkungan hidup yang diterima oleh Kabupaten Jember pada tahun 2021 di antaranya Adiwiyata Mandiri maupun Adiwiyata Kabupaten, Eko Pesantren di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, serta piagam partisipasi Proklim, program Kampung Iklim dengan kategori Madya di Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan. Pencemaran air sungai dan laut. Penyebab pencemaran air di Kabupaten Jember diantaranya keberadaan rumah potong hewan, industri, tambak, dan pemukiman yang berlokasi berdekatan dengan sungai dan laut. Upaya penanganan pencemaran air diantaranya, pada tahun 2021 terdapat anggaran untuk pembangunan MCK, pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik, penyediaan IPAL industri, pengawasan pengolahan limbah industri, dan keberadaan rumah potong hewan. Kawasan pesisir pantai selatan Jember banyak dijumpai usaha tambak. Area yang dipakai untuk pengembangan tambak berada pada sempadan pantai. Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penertiban tambak ilegal melalui pembentukan tim. Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan mengundang para pemilik tambak. Tujuan sosialisasi yaitu mengedukasi pengusaha tambak dan juga masyarakat bahwa tambak atau tanah yang mereka tempati adalah tanah negara dan wajib untuk mengurus izin secara resmi. Salah satu penyebab erosi adalah penebangan hutan dan alih guna lahan yang masif. Pada tahun 2021 dilakukan penghijauan seluas 485,76 hektar dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 5.095.145 batang. Selain penghijauan, juga dilakukan reboisasi seluas 20,45 hektar dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 5.565 batang. Kebutuhan akan lahan terbangun terus meningkat, seiring dengan kegiatan manusia yang beragam dan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. Upaya penanganan berupa penetapan lahan baku sawah dan lahan sawah dilindungi, pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi serta pemberian sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang. DPRD Kabupaten Jember sebagai mitra pemerintah yang mendukung kegiatan yang dilakukan dalam mengelola lingkungan di Kabupaten Jember. Dukungan pertama, anggaran yang dalam mengelola lingkungan di Kabupaten Jember meliputi anggaran tahun 2021 untuk air bersih sebesar 10.275 juta rupiah. Anggaran untuk sanitasi adalah sebesar 6.155.837.870 rupiah. Anggaran untuk sampah sebesar 4.897.750.000 rupiah. Anggaran untuk RTH adalah sebesar 1.376.172.000 rupiah. Anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup sebesar 581.269.000 rupiah, serta anggaran penyusunan dokumen lingkungan sebesar 578.328.000 rupiah. Dukungan kedua, legislasi berupa Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang kegiatan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dukungan ketiga, pengawasan, yaitu mengawasi seluruh anggaran yang telah diberikan
dan legislasi yang telah disampaikan dapat berjalan dengan baik melalui pimpinan, komisi-komisi terkait maupun anggota dewan lainnya.